kampung Ana azan Jumat dilaksanakan 2 kali. Di antara azan, para jemaah sholat sunnah. Bagaimana hukumnya Ustadz? Dari Abi. Tapi yang jadi praktek sekarang di sebagian tempat, azan pertama di zaman Nabi SAW, sholat qobliyah tersebut tidak mungkin terjadi. Kenapa? Sholat qobliyah pasti tidak ada di zaman Nabi. Pasti tidak ada di zaman Nabi. Karena Nabi sujud, apakah boleh membaca doa-doa cuplikan dari Al-Quran? Assalamualaikum Ustadz. Di kampung Ana azan Jumat dilaksanakan 2 kali. Di antara azan, para jemaah sholat sunnah. Bagaimana hukumnya Ustadz? Dari Abi Alfi di Kampar. Tafadhol Ustadz. Kalau kita bicara tentang azan 2 kali, ini dikerjakan di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Dan ini tidak dilakukan di zaman Nabi karena ijtihad dari Utsman tatkala kaum muslimin semakin banyak dan mereka banyak kegiatan di pasar-pasar, maka Utsman bin Affan membuat azan yang pertama dan itu pun dikumandangkan di pasar-pasar. Tujuannya agar masyarakat, para sahabat bersiap-siap untuk pergi ke masjid karena mereka mungkin tidak seperti kita punya jam ya. Sehingga untuk memperkirakan tidak begitu mudah ya. Sehingga dibuatlah azan pertama sehingga tatkala dengan azan pertama mereka bisa kira-kira sebentar lagi akan azan kedua dalam waktu tertentu sehingga mereka bisa persiapan. Wallahu a'lam bishawab. Utsman di zaman waktu Umar menjadi khalifah, Utsman pernah terlambat sholat Jumat. Langsung ditegur oleh Umar bin Khattab di atas mimbar. Bisa jadi ini merupakan salah satu pengalaman yang dialami oleh Utsman dan Utsman tidak ingin orang terlambat seperti dia. Sehingga dia kemudian berijtihad membuat azan yang pertama. Dan azan pertama jaraknya lama sampai sekarang juga di Arab Saudi di sebagian masjid jaraknya 1 jam antara azan pertama dan azan kedua. Di Masjid Nabawi, Masjidil Haram jaraknya setengah jam, persis setengah jam sekarang. Jadi antara azan pertama azan kedua, jadi misalnya waktu zuhur jam 12, maka setengah 12 azan pertama. Jadi jaraknya setengah jam. Nah, setelah azan pertama kita masih boleh sholat. Kita masih boleh apa? Sholat. Disebut dengan sholat intidhar. Intidharul imam. Sampai imam datang. Ya. Ini ada khilaf lagi. Apakah kalau sudah waktu zawal harus berhenti? Ada yang harus berhenti, ada yang mengatakan terus. Jadi seandainya azan pertamanya masih 1 jam sebelumnya atau setengah jam sebelumnya, nggak apa-apa. Kita boleh sholat. Menunggu sampai imam apa? Datang. Ya. Ya. Tapi yang jadi praktek sekarang di sebagian tempat azan pertama pas waktu zuhur, kemudian azan kedua ya, kemudian tatkala khatib naik mimbar, kemudian mereka menamakan sebagai salat qobliyah ya. Maka jawabannya bahwasanya salat qobliyah Jumat itu tidak ada ya. Tapi kalau salat menunggu imam datang boleh-boleh saja. Salat menunggu imam datang boleh-boleh saja dan tidak dikhususkan setelah azan. Ya, kita sebelum azan, pas azan salat terus sampai imam datang juga boleh. Tapi tidak dikhususkan setelah azan. Yang jadi masalah menganggap salat setelah azan pertama sebagai salat qobliyah. Padahal di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam salat qobliyah tersebut tidak mungkin terjadi. Kenapa? Tidak mungkin terjadi karena semua salat qobliyah itu dikerjakan setelah masuk waktu. Kapan kita boleh salat qobliyah subuh? Setelah terbit fajar. Azan subuh baru kita salat qobliyah. Kapan kita boleh salat qobliyah zuhur? Setelah azan apa? Zuhur. Baru kita salat qobliyah. Nah, di zaman Nabi azan cuma 1. Kapan azannya? Waktu Nabi naik mimbar baru kemudian apa? Azan. Maka kapan mau qobliyah sementara Nabi sudah khutbah? Jadi salat qobliyah pasti tidak ada di zaman Nabi. Pasti tidak ada di zaman Nabi karena Nabi sallallahu alaihi wasallam azan tatkala Nabi naik mimbar dan tatkala naik mimbar seorang harus dengar apa yang disampaikan oleh khatib ya. Jadi maksud saya seandainya jarak azan antara azan pertama azan kedua jaraknya setengah jam enggak ada masalah seorang salat. Namanya salat intidhar, salat menunggu datangnya imam, bukan salat qobliyah ya. Ya. Jangan diniatkan salat qobliyah tapi salat menunggu imam datang. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, syukur Ustaz atas jawaban dari Ustaz. Semoga bermanfaat bagi yang menanyakan. Kita terima telepon lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, Bapak dari siapa dan dari mana? Dari Teguh di Simpang 3, Pak. Dari Pekanbaru ya Pak Teguh. Silakan Pak. Pekanbaru betul. Silakan, Ya, Pak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, mau bertanya Ustaz. Pertama, ini kalau Anda nggak salah dengar Ustaz, dikatakan syafaat Al-Quran itu nanti di hari akhirat itu kelak Al-Quran itu kan akan berkata Ustaz ya.
bahwa saya telah mencegah Dari tidur. mengurangi tidur hamba yang membacaku ini, ya Allah, gitu kan. Berarti pertanyaannya pertama, apakah Al-Quran itu berarti sebaiknya dibaca di malam hari, Ustaz? Lebih utama gitu dibaca di malam hari. Kemudian pertanyaan kedua, Ustaz, mengenai berdoa di dalam sujud kita ketika sholat. Kalau tidak salah Anda pernah dengar, bahwa ketika sujud itu kan kita tidak boleh membaca ayat Al-Quran, Ustaz, ya. Sementara kan doa-doa yang biasa kita baca ini kan kadang ada juga di dalam ayat-ayat dalam Al-Quran itu, Ustaz. Misalnya seperti Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin atau Rabbana atina. Itu kan ada juga kadang di dalam Al-Quran, Ustaz. Apakah itu tidak boleh kita baca ketika berdoa di dalam sujud dalam sholat itu, Ustaz? Kemudian yang ketiga, Ustaz, ketika seandainya saya berhalangan untuk itikaf di 10 Ramadan terakhir ini, mungkin kita baru bisanya itu mungkin katakanlah setelah dari Isya sampai subuh, tapi tetap di masjid gitu ya, melakukan berbagai amalan ibadah itu. Apakah kita tetap bisa meraih Lailatul Qadar, ya, Ustaz? Jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tadi mengenai syafaat Al-Quran, ya. Hadis tadi yang disebutkan ini jelaskan tentang seorang yang baca Al-Quran di malam hari. Begitu semangat dia baca Al-Quran di malam hari, sampai akhirnya dia menunda tidurnya demi membaca Al-Quran. Tetapi apakah dikatakan bahwasanya baca Al-Quran di malam hari lebih afdal daripada siang hari? Saya tidak tahu, ya. Saya tidak tahu bisawab, ya. Yang jelas Nabi SAW baca Al-Quran siang dan malam, ya. Hadis ini menunjukkan jelas bahwasanya ada orang begitu semangat baca Al-Quran sampai tidurnya dia tunda. Tetapi apakah ini menunjukkan lebih utama baca di malam hari, ya, daripada siang hari? Saya tidak tahu. Kemudian yang kedua tadi masalah apa? Sujud, Ustaz. Sujud, apakah boleh membaca doa-doa cuplikan dari Al-Quran? Boleh. Yang dilarang adalah membaca Al-Quran tatkala sujud. Ya, tatkala ruku kita enggak boleh baca Quran, ya. Artinya tatkala kita baca Alif Lam Mim Dzalikal Kitabu La Raiba Fihi Hudal lil Muttaqin, enggak boleh. Tetapi kalau kita tatkala sujud kita berdoa, kemudian di antara doa kita ada cuplikan jadi Al-Quran, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, kita tidak berniat sedang tilawah. Tapi kita sedang berniat apa? Membaca doa, ya. Jadi beda, ya, dan itu tidak dibuka dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim. Maka tidak mengapa insyaallah taala. Yang dilarang kalau kita bertilawah Al-Qur'an, ya, dalam sujud bukan tempat untuk bertilawah Al-Qur'an, ya. Yang ketiga tadi dia bilang apa? Mungkin 2 pertanyaan tadi. Ya sudah. Kenapa? Dari Isya. Oh, jadi malam Lailatul Qadar, ya. Pertama malamnya kapan? Jadi maksud saya keberadaan orang di masjid semakin lama semakin baik. 2 jam di masjid tentu baik, 4 jam lebih baik lagi. Kalau dia masuk setelah Isya, dia pulang jam 2 malam, itu bagus. Semakin lama dia di masjid semakin apa? Baik. Tetapi keberadaan dia di masjid itu dalam waktu 4 jam, 5 jam, apakah disebut dengan iktikaf yang sah atau tidak? Ini ada khilaf di kalangan para ulama. Ya, saya sendiri lebih condong pada pendapat bahwasanya iktikaf itu minimal 1 malam atau satu siang. Berdasarkan hadis dari Umar bin Khattab, dia berkata, "Inni nadartu kuntu nadartu fil jahiliyah na'takifa fil Masjidil Haram lailah." Sungguhnya aku pernah bernazar untuk iktikaf di Masjidil Haram waktu di zaman jahiliyah 1 malam. Kata Nabi, "Aufi binadrik." Silakanlah menjalankan nazarmu. Ini nas bahwasanya 1 malam kita disebut iktikaf. Tapi kalau kurang dari 1 malam, kurang dari 1 siang, maka ada khilaf. Sebenarnya mengatakan bahkan antum iktikaf cuma 1 menit iktikaf. Yang penting niat iktikaf. Ya, apalagi 1 jam lagi 2 jam. Tetapi dalil-dalil menunjukkan para sahabat sering mereka di masjid dalam waktu yang lama, namun mereka tidak pernah menamakan itu sebagai apa? Iktikaf. Mereka tidak pernah menamakan itu sebagai iktikaf. Wallahu a'lam bishawab. Kalau mau iktikafnya dianggap sebagai iktikaf, masuk sebelum maghrib, keluar setelah subuh. Masuk sebelum maghrib, keluar setelah subuh. Tapi seandainya datang setelah Isya, tidak apa-apa. Semakin lama di masjid semakin afdal. Namun tidak dikatakan sebagai apa? Iktikaf. Tapi semakin lama di masjid semakin afdal, terutama di malam-malam ganjil di 10 hari terakhir. Wallahu a'lam bishawab.